Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku, Lala Nurdwi Putri dengan NIM 0322232203. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kecanduan gadget. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi kita pada kali ini, sebelumnya saya akan membahas apa itu gadget. Nah, secara umum, gadget ini dapat didefinisikan sebagai sebuah perangkat elektronik dengan model penggunaan yang praktis dan memiliki fungsi khusus, di antaranya seperti media komunikasi, dapat mengakses informasi, dan sebagai media hiburan. Nah, akan tetapi apabila penggunaan dari gadget ini dilakukan secara berlebihan, maka gadget ini dapat menjadi sebuah kecanduan. Nah, di sini saya melakukan riset, beberapa riset dan hasil dari riset saya mengungkapkan bahwa menurut para ahli, kecanduan gadget ini bisa menyebabkan adanya efek euforia yang sama dengan perilaku kecanduan lainnya, seperti halnya berjudi atau melihat tontonan pornografi. Dan berdasarkan hasil penelitian, kecanduan gadget ini dapat mengubah kimia otak yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dan bahkan pada tahun 2023, Indonesia itu menjadi sebuah negara peringkat pertama dalam hal kecanduan gadget. Dan data ini saya ambil dari riset data AI yang berjudul State of Mobile 2023. Dan dalam riset ini mengungkapkan bahwa Indonesia itu menjadi sebuah negara dengan pengguna tertinggi yang menghabiskan waktu kurang lebih 5 jam setiap harinya dalam hal penggunaan gadget, mobile, ataupun handphone dalam bentuk lainnya. Nah, dalam hasil riset ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia itu menghabiskan kurang lebih 5,7 jam setiap harinya. Dan angka tersebut itu semakin meningkat setiap tahunnya dibanding pada tahun 2021 yang hanya 5,4 jam setiap harinya. Dan kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri dari gejala kecanduan gadget. Di sini yang pertama itu sebagian besar waktu seseorang dihabiskan untuk menggunakan gadget. Jadi mereka hanya memikirkan untuk bermain gadget sampai lupa waktu, sampai mereka itu merasa gelisah kalau mereka tidak memegang handphone. Dan gejala ini disebut dengan nomophobia atau no mobile phobia, yang berarti ketakutan untuk melakukan sebuah aktivitas sehari-hari tanpa menggunakan gadget, smartphone, handphone, atau yang lainnya. Kemudian di sini ada ciri-ciri yang kedua, yaitu mudah marah dan sulit fokus atau konsentrasi dalam hal sekolah ataupun bekerja. Jadi orang yang sudah kecanduan gadget itu biasanya lebih sensitif. Nah, dengan adanya kecanduan gadget ini juga ciri lainnya yaitu kalian akan merasa sulit tidur di malam hari atau istilahnya insomnia. Karena kalian anteng gitu ya. Kalian fokus untuk bermain gadget sampai kalian lupa waktu, padahal itu waktunya kalian istirahat, tapi malah kalian gunakan untuk scroll-scroll TikTok, Instagram, dan hal yang lainnya sampai kalian gak sadar kalau misalkan kalian udah scroll-scroll TikTok sampai subuh atau misalkan sampai pagi, jadi kalian nggak tidur gitu. Nah, itu merupakan salah satu gejala kecanduan gadget. Nah, kemudian di sini saya juga punya tips and tricks buat kalian supaya kalian tidak kecanduan dengan adanya gadget. Di sini ada 3 tips. Yang pertama itu atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Jadi kalian mengatur dan membatasi penggunaan gadget kalian, misalkan sehari itu hanya 3 jam atau hanya 2 jam gitu. Kalian harus bisa mengatur waktu, manajemen waktunya kalian atur lagi gitu. Kemudian yang kedua di sini ada jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Kadang kan kalau misalkan kalian lagi kumpul nih sama teman-teman kalian, kebanyakan kalau anak-anak zaman sekarang tuh fokusnya di HP gitu, meskipun mereka berkumpul tapi mereka fokusnya ke HP masing-masing gitu, kayak raganya ada tapi jiwanya nggak tahu melayang kemana gitu, kayak ke media sosial lah, kemana lah gitu. Nah, jadi usahakanlah kalian untuk jangan menggunakan gadget jika sedang berkomunikasi dengan orang lain, seenggaknya kalian menghargai gitu. Dan dengan melakukan ini juga kalian bisa lebih fokus dan menghindari adanya miskomunikasi. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada ciptakan touch free zone. Jadi kalian eh,
Kayak membuat komitmen atau peraturan ke diri kalian sendiri kalau kalian nggak boleh nih menggunakan HP misalkan di kamar mandi, di dapur, atau misalkan, 1 jam sebelum tidur gitu, nggak boleh megang HP atau hal yang lainnya gitu. Dan mungkin itu beberapa tips dari saya agar kalian tidak kecanduan dengan adanya, gadget ini. Dan itulah materi pembahasan kita pada malam hari ini, semoga kalian bisa paham. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.